Apakah seorang Habib Rizik anti Pancasila? Setelah saya tahu bahwa antum punya makalah Pancasila ini unik, gitu. Nah, apakah Pancasila yang antum pahami sama masyarakat ini sama atau enggak? Kalau menurut pandangan antum gimana? Boleh hukum Islam berlaku di Indonesia. Yang penting Indonesia ini sejak berdirinya sampai hari ini sudah jadi negara Islam. Kenapa saya harus dirikan negara Islam? Ya. Jadi saya tanyakan kembali lagi pada mereka, Anda mendefinisikan negara Islam itu apa? Kunci keberhasilan aksi 411, aksi 212, kunci yang utama adalah, maka jangankan 212, lebih dari 212 pun kita akan mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di Cerita Untung teman-teman semuanya. Mungkin ini podcast paling grogi yang pernah saya jalanin ini, karena langsung ketemu sama Ibe nih. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Be untuk kemudian bisa menjadi tamu kita nih. Suatu kebanggaan bagi kita untuk bisa ada di sini nih. Waduh. Alhamdulillah. Ini mungkin banyak sekali yang saya kalau mau tanya apa ditanya kemana, ditanya apa sama Ibe. Mau banyak yang mau saya tanyain sih kalau emang iya gitu ya. Karena jujur dulu awal Be, kalau secara jujur di awal dulu tuh saya termasuk yang karena waktu belum kenal gitu kan, ngeliat antum kayak ini keras banget ini Ustadz gitu kan, ini Ustadz keras banget sih kalau ngomong emosi gitu. Udah gitu teman-teman ibaratnya kalau lagi ya namanya kita pasti sering keluar malam Be, ibaratnya terus ngeliat FPI kayaknya gimana gitu kan. Nah setelah kenal itu berubah total gitu kan. Setelah jadi orang bilang kan apa ya, tak kenal maka tak sayang gitu ibaratnya. Nah ini tapi saya rasa orang seperti saya banyak Bib. Begitu. Banyak sampai sekarang juga banyak gitu ya. Mungkin belum bertaaruf gitu ibaratnya. Nah di sisi ini tapi antum paham nggak di apa namanya diprasangkakan begitu? Insya Allah kita paham. Paham ya. Jadi kalau misalnya ada kasus apa-apa atau begini berita gimana, saya ini jujur kalau nanya sama Ibe nih, beliau nanggepinnya santai gitu. Tapi kalau lagi di publik kan seperti keras gitu. Nah ini banyak yang mungkin orang salah paham mengenai apa namanya antum sendiri gitu. Nah ibaratnya gini, orang mungkin menyangka antum ini kaku gitu, atau juga mungkin keras atau bagaimana gitu ya. Tapi setelah saya tahu bahwa antum punya makalah Pancasila ini unik gitu. Nah, apakah Pancasila yang antum pahami sama masyarakat ini sama atau enggak? Kalau menurut pandangan antum gimana? Terima kasih banyak Mas Ari, jazakumullah khair jasa atas undangannya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi penyebab turunnya rahmat, barakah buat kita, jadi penyebab adanya taufik hidayah buat kita maupun buat yang menyaksikan daripada bincang-bincang kita hari ini. Jadi memang kita sama tahu bahwa Pancasila itu kan dasar negara Republik Indonesia. Dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa di King Saud University di Riyadh, Saudi Arabia, itu tahun 85 ya kita mulai masuk ke sana. Nah di tahun-tahun itu kan 85-86 kan masih apa namanya ada penataran P4 ya. Iya, jadi mahasiswa di Timur Tengah kan juga diharuskan untuk mengikuti penataran P4. Waktu itu saya ikut, saya dengan kawan-kawan ikut penataran P4, kita diskusi, dialog karena model penataran itu kan ada dialog, ada diskusi, ya kan ada debat, ada kelompok-kelompok dari mahasiswa. Dan ketika itu salah satu pemberi daripada materi tentang P4-nya Pak Utoyo Usman, dulu kepala BP7 atau apa begitu. Ya. Jadi artinya memang sejak kita sekolah juga dulu dari mulai SD, SMP, SMA kita kan sudah dapat pelajaran tentang Pancasila. Nah jadi artinya pengenalan saya maupun siapapun ya yang ikut kurikulum di tahun-tahun itu, di tahun-tahun saya masih SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu memang Pancasila pelajaran wajib. Nah jadi siapapun kalau serius belajar mempelajari Pancasila, ya dia akan tahu apa dan bagaimana Pancasila tersebut. Nah karena saya dulu memang tekun belajar, tekun baca, jadi Pancasila bagi kita memang karena merupakan bagian daripada kurikulum, ya kita pelajari sehingga kita tahu.
tahu karena belajar. Oh, begitu. Tahu karena kita berinteraksi langsung dengan Pancasila itu sendiri. Nah, begitu saya ambil S2 di University Malaya. Nah, di situ kita diskusi dengan kawan-kawannya. Dulu kawan-kawannya mendorong saya untuk ambil S2 tuh ada Dr. Hamid Sarkasi yang sekarang di apa namanya di Gontor di rektor kalau nggak salah atau apa. Kemudian juga ada Dr. Adian Husaini. Nah, ini ya di Universitas Ibn Khaldun yang di Bogor, dekan kalau nggak salah saat ini. Ada Miumi juga. Jadi artinya beliau-beliau ini dulu setiap saya dakwah di Malaysia, kita habis dakwah tuh kita kumpul, kita bincang, diskusi, dialog. Nah, beliau-beliau ini yang mendorong kita untuk ambil S2. Nah, begitu juga pada saat kita mau cari judul apa nih tesisnya nih, kita bincang media. Mereka sarankan sebaiknya Pancasila, Habib. Karena Pancasila ini kan sebagai dasar negara Indonesia perlu juga diketahui oleh luar negeri. Jadi kita mencoba untuk memperkenalkan Pancasila di Malaysia. Tapi dengan persepsi apa sih pengaruhnya Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia? Kan ada juga yang menyampaikan, oh ini negara Pancasila hukum Islam nggak boleh berlaku. Di negara Pancasila ini pantang yang namanya syariat itu berlaku. Nah, melalui tesis itu kita ingin buktikan nggak seperti itu. Pancasila itu tidak anti syariat Islam. Pancasila itu bukan belenggu untuk penerapan syariat Islam. Nah, jadi kita buktikan secara ilmiah dalam tesis ternyata di negara Pancasila banyak sekali hukum-hukum Islam yang sudah berlaku. Seperti dalam urusan pernikahan, perceraian, wakaf, hadiah, hibah. Itu kan di Indonesia udah ada ininya komparasi hukum Islamnya. Jadi nggak betul kalau hukum Islam tidak bisa berlaku di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila itu welcome terhadap hukum Islam, kenapa tidak? Nah, jadi saya masih jadi ingat waktu saya baca isi pidato, redaksi pidato daripada Bung Karno ya. Beliau mengatakan kepada kelompok-kelompok Islam ketika itu. Beliau katakan silakan yang kelompok Islam mau terapkan hukum Islamnya atau agama lain silakan. Silakan itu perjuangkan tapi lewat yaitu jalur konstitusional. Artinya perjuangkan itu lewat parlemen, lewat DPR. Kalau DPR udah menyetujui menjadi undang-undang, no problem. Jadi dari mulai sejarah lahirnya Pancasila sampai hari ini tidak ada satu klausul pun yang melarang syariat Islam itu diberlakukan di negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi boleh hukum Islam berlaku di Indonesia. Yang penting ikut prosedur ya, prosedur konstitusional yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Waduh, berarti kayak fitnah-fitnah bahwa antum cuma kepengen Indonesia jadi negara Islam gitu. Ibaratnya anti Pancasila itu salah berarti itu ya. Justru maaf. Saya pernah dulu didatangi ada beberapa belas wartawan-wartawan asing yang dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Mereka tanya, Habib Rizik, ini Anda mendirikan Front Islam dulu, namanya Front Islam ya, FPI. Ini tujuannya mau mendirikan negara Islam. Saya jawab kepada mereka, saya nggak perlu mendirikan negara Islam di Indonesia. Mereka bilang, loh kenapa? Kan FPI selama ini kan bicara syariat Islam, hukum Islam, hukum potong tangan pencuri, potong tangan koruptor. Ini kan berarti mau bawa Indonesia jadi negara Islam. Saya bilang enggak. Indonesia ini sejak berdirinya sampai hari ini sudah jadi negara Islam. Kenapa saya harus dirikan negara Islam? Jadi saya tanyakan kembali lagi pada mereka, Anda mendefinisikan negara Islam itu apa? Oh, negara Islam itu harus ditulis dalam konstitusi bahwa negara ini adalah negara Islam. Itu definisi Anda. Definisi kami sesuai dengan ilmu fikih, ilmu syariat. Negara Islam itu definisinya nggak begitu. Jika sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim, dipimpin oleh orang Islam dan syiar Islam berjalan, itu negara Islam. Soal hukum potong tangan belum berlaku itu persoalan lain. Soal pidana Islam belum diterapkan itu persoalan lain. Yang jelas Indonesia penduduknya mayoritas Islam. Presidennya selama ini dengan wakil presiden juga Islam. Menteri-menterinya juga mayoritas Islam. Gubernur-gubernurnya juga kebanyakan Islam. Memang negara mayoritas Islam. Dan syiar Islam kan gak dilarang di Indonesia. Masjid di mana-mana mengumandangkan azan.
Sholat 5 waktu orang berbondong-bondong, apalagi sholat Jumat, masjid penuh. Kemudian beberapa klausul hukum Islam dalam soal keluarga, dalam soal ekonomi diberlakukan, diizinkan di Indonesia. Artinya syiar Islam itu udah ada. Jadi berdasarkan kriteria ini, Indonesia sebetulnya sudah jadi negara Islam. Menjadi bukan statement aja gitu ya. Menjadi negara Islam nggak mesti menyatakan diri Republik Islam Indonesia, enggak. Ini negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bendera merah putih, dengan lambang Garuda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalam praktek hukum kebernegaraannya ternyata banyak hukum-hukum Islam sudah diadopsi dan menjadi bagian daripada hukum positif nasional. Bagi saya ini udah negara Islam, udah masuk kriteria negara Islam. Makanya Indonesia masuk jadi anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam. OKI itu kan kumpulan negara Islam. Makanya Indonesia masuk di sana karena dianggap sebagai negara Islam. Yang merumuskan Pancasila juga ulama ya. Ya, Pancasila sendiri kan lahir dari rahim Islam. Lahir daripada perjuangan para ulama. Nah, jadi memang kita punya tesis itu ingin membuktikan begini, tesis itu kita harapkan melalui tesis itu jangan lagi Pancasila dihadap-hadapkan dengan Islam. Nah, jangan diadu-adu dengan Islam. Sempat beberapa kali kan? Bukan hanya beberapa kali, sering. Iya benar. Kadang-kadang selalu bertentangan. Kalau orang bicara Islam langsung dianggap anti Pancasila. Gitu. Kalau orang bicara syariat dianggap ingin merubah Pancasila. Enggak begitu. Kita tetap setia kepada Pancasila, tetap itu sebagai dasar negara kita. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Masya Allah. Ini yang baru nonton baru paham nih. Orang pasti mikirnya berbeda mengenai pandangan antum ini. Banyak yang mikir berbeda nih. Tapi uniknya juga dengan sejauh ini ya, Anda juga nggak pernah ngeliat non Muslim itu pernah punya salah paham sama antum. Justru sesama Muslim kadang-kadang yang salah paham. Itu bagaimana? Hubungan dengan non Muslim tuh baik-baik aja gitu ibaratnya. Tapi malah sesama Muslim kadang-kadang. Jadi begini Mas Ari, kalau saya melihat ini kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau ada kebencian orang terhadap kita atau pandangan yang negatif kepada kita, ini kan kita mesti pelajari dulu latar belakangnya atau sebabnya kenapa. Jadi kalau ada orang benci kepada kita karena belum kenal, nggak usah khawatir. Nanti udah kenal juga bencinya hilang. Tinggal waktu. Tinggal waktu. Itu kan artinya tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, kalau orang benci kepada kita karena framing media. Kan ada media-media yang anti dengan perjuangan dakwah terus memframing, ya kan? Ya kan gitu, Beb. Ada antumnya dikit itu hilang tuh. Pasti. Nah, ini kan karena framing media, karena di framing dan ada penyesatan opini. Nah, sehingga mereka yang benci kepada kita sebabnya ya karena framing yang mereka dapatkan tadi. Ini juga nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Begitu berjalannya waktu, kemudian kita juga menggunakan media-media yang positif, lama-lama ini juga luntur. Orang yang semula benci karena penyesatan media, begitu kita luruskan, insya Allah bencinya juga hilang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada lagi orang yang benci kepada kita itu karena kekurangan informasi aja. Kalau yang begini juga nggak sulit. Kita cukupkan informasinya, insya Allah bencinya juga akan hilang. Jadi kebencian-kebencian seperti itu kita nggak terlalu khawatir. Nah, yang paling gawat kalau benci karena iri dan dengki, itu susah obatnya. Karena kalau orang benci kepada kita karena iri dan dengki, walaupun dia sudah dapat informasi lengkap, tetap iri dengki. Nggak pengaruh itu. Nggak pengaruh, walaupun dia dapat informasi lengkap. Nggak ada guna itu informasi lengkap. Bahkan dengan informasi lengkap yang dia dapat, mungkin dia lebih iri, lebih dengki lagi. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam salah satu bait syairnya, kata beliau, kullu adawatin qaturja shifa'uha illa adawatu man adaka bil hasadi. Kata Imam Syafi'i, setiap permusuhan itu mudah diharapkan penyembuhnya. Setiap permusuhan, kebencian siapapun kepada kita mudah dicari obatnya, gampang dicari obatnya. Illa kecuali permusuhan dari orang-orang yang memusuhimu karena iri dan dengki.
Masya Allah. Kalau kita dimusuhi karena iri dengki, susah itu. kita nggak bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin dirinya sendiri. Dia mesti banyak istighfar kepada Allah, introspeksi diri, apakah dia benci karena iri dan dengki atau bagaimana. Nah makanya Mas Ari dan kawan-kawan semua yang mendengarkan ini, yuk kita buang tuh iri dengki dari diri kita. Karena kalau itu udah ada di diri kita, kita tidak akan pernah bisa objektif lagi menilai orang lain yang kita benci. Bener juga. Singkirkan itu. Kita kalau mau berusaha menilai dengan objektif, kumpulkan semua informasi yang ada, informasi yang plus, informasi yang positif, yang negatif, nanti kita nilai. Dan jangan sekali-kali menilai seseorang berdasarkan informasi yang belum teruji. Karena kan sekarang ini zaman hoax ya. Ini zaman berita-berita fitnah, dusta, bohong. Nah jangan sampai kita jadi korban hoax. Kadang-kadang video cuma seberapa detik, udah kita bisa judgement nih. Gitu. Padahal kadang-kadang video kan bisa mereka potong-potong, dan itu saya alami. Ceramah-ceramah saya yang 1 jam dipotong jadi 5 menit di bagian-bagian yang bisa memuaskan para pembenci tadi. Dapat bahan. Dapat bahan. Oh. Iya, jadi itu. Udah berapa kali, Bib? Kayaknya udah nggak kehitungnya. Waduh. Kayaknya udah gitu. Kita kalau lihat sekarang Facebook, Instagram, TikTok, nggak boleh kelihatan saya punya gambar langsung hilang. Jangankan gambar, ditulis nama aja Habib Rizik langsung di-banned. Langsung kena. Jadi uniknya dulu ada temen kan katanya kalau pasang foto antum itu kan kena itu kan. Ya, kalau anak syatasin cari animasi antum jadi. Kan kalau ngepost gitu atau siluet gitu kan. Teman anak ada yang dia foto di foto antum. Foto di fotonya aja kan lebih. Foto di foto kenapa? Nah, itu di beberapa platform seperti itu. Tapi sekarang ini kan ibaratnya kalau kita lihat ya, memang di setiap era pemerintahan ada kesempatan di mana fitnah itu ada, gitu. Nah, untuk saat ini sepertinya agak lebih light nih. Kita bisa ngobrol begini, bisa kemudian bisa tampil di media antum gitu ibaratnya. Udah nggak seperti dulu gitu. Maksudnya dulu nongol sedikit aja atau ngebut nama antum inisialnya aja kena gitu ibaratnya di sosial media gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan antum nih? Ya, jadi kita dulu maupun sekarang bagi para juru dakwah seperti saya ya sebagai ustadz, juru dakwah, tetap harus memposisikan diri sebagai juru dakwah yang berdakwah dan selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga bagi kita baik zaman dulu maupun sekarang sulit ataupun gampang, ya bagi kita sama aja. Sama aja. Artinya kita punya media-media lain kok yang bisa kita manfaatkan. Contoh, sepanjang era setelah reformasi lah kita katakan, kita bicara setelah reformasi ya. Sebelum maraknya medsos. Sebelum maraknya medsos orang belum kenal Twitter, Facebook apa. Nah, saat itu banyak media-media mainstream di Indonesia yang memframing bahwa Habib Rizik itu ekstrem, FPI itu radikal, kadang-kadang juga ada yang langsung menuduh embrio teroris dan lain sebagainya. Saat itu kan boleh dikatakan kita sulit melawannya itu framing, karena saat itu kan bukan zaman medsos. Saat itu kan yang dipegang oleh media-media mainstream, televisi nasional yang pegang itu. Jadi kalau sudah media mainstream mencap kita ekstrem, ya se-Indonesia bisa sebut kita ekstrem. Dan saat itu kemampuan kita untuk menjawab lewat media itu memang agak sulit, kecil. Tapi jangan lupa bahwa kita kan juga punya mimbar. Mimbar itu kan dihadiri oleh ribuan orang, kadang-kadang ratusan ribu orang. Dan mimbar-mimbar itu kan lebih interaktif daripada media-media mainstream. Kita langsung bertemu dengan umat. Kita langsung duduk di tempat yang sama dengan umat. Nah, ternyata itu dulu sangat efektif untuk menangkal fitnah-fitnah tersebut. Jadi kita tidak punya media elektronik, tapi kita punya media mimbar. Kita punya media pengajian. Dan kita punya media organisasi yang punya cabang-cabang di seluruh provinsi. Nah, jadi media-media ini yang menangkal berita-berita tersebut. Sebelum ada medsos, sebelum ada medsos, itu sudah kita lakukan. Dan itu efektif untuk zaman itu. Nah, sekarang setelah ada medsos lebih mudah lagi menangkalnya. Jadi walaupun di ban sana sini ada juga tetap aja ada media. Contohnya di ban di Facebook, di Instagram, kemudian di TikTok. Twitter masih bebas.
YouTube masih bebas. Nah, ditambah lagi kan kita bisa buat media-media yang lainnya dengan menggunakan platform-platform yang lain. Nah, jadi artinya bagi seorang dai jangan pernah ngandelin itu terlalu ngandelin media untuk dakwah. Enggak, kita punya media yang lebih unik lagi. Kita punya media bisa berinteraksi langsung dengan ratusan ribu umat di satu lokasi. Itu kan luar biasa. Dan ingat bahwa interaksi langsung semacam itu jauh lebih efektif. Daripada, dan kita punya umat yang nyata, real, bukan umat follower yang ada angka-angka aja ya. Bukan kopi doang ya. Bukan follower angka itu kan kadang-kadang ada bot bisa dibuat. Kalau ini kan nyata, real. Beliau tahu bot juga. Jadi mantap jadi ternyata ya. Saya penasaran nih Beb, di awal Beb, orang kok kalau jadi gini, antum misalnya bikin kajian atau bikin mimbar gitu ya, itu yang datang bisa banyak. Dulu kejadian rekor itu di Jakarta bisa 7 juta orang datang ke ke Monas gitu misalnya. Yang jadi pertanyaan itu, apa kira-kira yang membuat orang itu kemudian dulu sebelum ada medsos ya, yang membuat orang itu pada mendatangi antum? Apa sih? Apa di antum? Yang menurut antum nih mungkin datang karena ini. Kunci keberhasilan aksi 411, aksi 212, kunci yang utama adalah silaturahim antara para dai, para ustadz, para habaib, para kiai. Kemudian melalui silaturahim tersebut dibangun ukhuwah Islamiyah. Makanya kita lihat pada aksi 411 umpamanya atau 212, tokoh-tokoh yang terkenal lembut ya, yang terkenal santun seperti almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, rahimahullah taala, begitu juga Kiai Haji Gimnastiar, Gim, hafizahullah taala. Ini kan orang-orang yang terkenal santun, lembut, yang ramah di dalam dakwahnya. Tapi ternyata bisa bersatu kok. Siapa bilang nggak bisa bersatu? Nah, di sana ada boleh dikatakan kelompok-kelompok yang dianggap keras ya. Di sana ada Ustadz Abu Jibril, kemudian ada Kiai Haji Abdul Rasid Abdul Syafi'i, tua tapi tegas luar biasa. Ternyata semua bisa disatukan. Nah, artinya apa di sini? Silaturahim itu penting. Kalau saya sendiri nggak bakal mampu untuk membuat aksi 411 atau 212 dengan peserta yang sedemikian banyak. Saya sendiri nggak mampu. Kita silaturahim. Nah, ketika itu saya dengan kawan-kawan kita silaturahim ke ke MUI. Kita silaturahim ke NU DKI. Di situ waktu itu ada mustasarnya Kiai Haji Mahfuz Asirun. Bahkan kita juga silaturahmi ke PP Muhammadiyah. Ada Dr. Haidar Nasir. Kita datang, kita sampaikan kenapa kita harus menggelar 212 karena ini, karena ini, karena ini. Sebab kalau kita tidak silaturahmi, kita tidak sampaikan langsung, beliau kan cuma tahu dari media. Oh, katanya begini, itu perlu diwaspadai. Nah, maka itu kita datangi. Saya datang dengan kawan-kawan. Oh, jadi masih dengan cara itu langsung, bukan telepon, bukan? Oh, enggak, kita datang ke Dr. Haidar Nasir, hafizahullah taala, beliau sambut. Di sana ada Buya Anwar Abbas, ada yang lainnya saya tidak sebutkan satu persatu. Mereka sambut baik, mereka dengarkan. Dan mereka tanya, ini maksudnya kemana, tujuannya apa, visi misinya bagaimana. Nah, jadi kita datangi satu-satu. Pimpinan-pimpinan pondok pesantren kita datangi. Tapi kita berbagi tugas ya, saya nggak sendiri. Nah, jadi saya ditugaskan pondok pesantren mana saja. Di sana ada Kiai Haji Sobri Lubis, pondok pesantren mana saja. Di sana ada Kiai Muhammad Khattat, beliau komunitas mana saja. Nah, dengan persatuan seperti itu, nah bisa terwujudlah 411 212. Ada Kiai Haji Zaitun Rasmin dari Wahdah Islamiyah, ada Ustadz Bakhtiar Nasir yang juga ikut, ada almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullahu taala. Kalau saya sebutkan satu persatu terlalu banyak. Cuman yang saya pengen gambarkan di sini, ini kan mereka berbeda-beda warna ini. Berbeda-beda ini. Cara dakwahnya, kemasan dakwahnya, tapi bisa kok bersatu dalam 411 212. Kenapa? Karena memang isu yang diangkat itu menyatukan semua, membela Al-Qur'an. Al-Quran yang dinista, Al-Quran yang dinodai, semua merasa punya tanggung jawab untuk membela Al-Quran. Nah, karena ada isu yang menyatukan, Al-Quran menyatukan kita, karena kita bisa turun bareng. Jadi kuncinya silaturahmi, bangun ukhuwah Islamiyah, dengan adanya kuatnya persaudaraan persatuan, maka jangankan 212, lebih dari 212 pun kita akan mampu untuk membuatnya
kalau ada persaudaraan yang kuat, persatuan yang bagus. Nah, Masya Allah. Nah, kalau sekarang nih agak sedikit ini, Bib. Di zaman media dan sosmed seperti sekarang nih, agak miris gitu kalau sekarang ini sepertinya kelompok umat Islam seperti terklaster atau ada folder-foldernya. Kadang-kadang orang tuh lebih semangat sama kendaraan dibanding tujuan. Jadi ibaratnya sama-sama mau ke Monas misalnya, tapi beda jalan gitu. Yang satu lewat Sudirman, satu lewat Kuningan. Yang lewat Sudirman bilang, wah ini Kuningan haram tuh, salah jalan. Yang benar saya nih, gitu misalnya. Yang begitu juga sebaliknya. Berbeda. Padahal nanti ketemu lagi Monas nih. Cuma beda mungkin dalil yang diambil beda gitu. Tapi tujuannya masih sama. Tapi ini tajam kalau di sosmed. Ini beda sedikit, ini serang. Ini gantian, ini serang misalnya gitu. Apakah budaya untuk kemudian bersilaturahmi seperti antum contohkan tadi itu udah mulai berkurang sekarang ini? Lebih banyak tuh lewat medsos untuk komunikasinya. Kadang-kadang saya pernah menjadi perlintasan dua orang ulama nih. Jadi jamaahnya beliau dan jamaahnya beliau ini berseteru di sosmed. Ustadznya gue bilang, antum punya nomor telepon ustadz itu? Punya saya, gitu kan. Oh, saya mau komunikasi sama beliau. Tabayun diskusi nggak ada masalah. Jadi medianya ininya kadang-kadang terlalu lebih kencang dibanding mereka, nya nggak ada masalah, baik-baik aja. Tapi di luaran seperti seolah-olah Muslim tuh nggak kompak sebenarnya ya. Berbeda sedikit akan jadi permasalahan. Ini pandangan antum gimana? Ya memang sesuai dengan kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa suatu zaman nanti akan banyak kelompok Ruwaibidah. Ruwaibidah itu kan kelompok yang nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu semua. Nah, jadi rajulun tafi fi amril ammah. Jadi Nabi menggambarkan nanti akan datang satu zaman bahwa di situ akan banyak Ruwaibidah yang berani bicara dalam urusan umat yang bukan bidang dia. Dan ini zaman ini lagi zaman ini benar. Jadi kegaduhan yang terjadi di medsos karena yang banyak yang bukan bidangnya ikut bicara. Iya. Orang yang nggak ngerti kesehatan bicara kesehatan. Orang yang nggak ngerti agama jadi mufti yang mengeluarkan fatwa agama kan jadi rancu. Jadi rancu. Nah karena itu kita juga selalu kita minta kepada umat, silakan gunakan medsos itu semau kita, tapi jangan melanggar batasan-batasan yang ada. Jangan di sana kita umbar caci maki, umbar fitnah, umbar hoax, atau di sana kita umbar kegaduhan hanya perbedaan pendapat di antara madhab. Jadi itu nggak boleh diumbar di medsos. Kalau diumbar di medsos pasti akan menimbulkan kegaduhan, sehingga tadi yang Mas Ari cerita akhirnya ada ribut antara dua kelompok. Padahal ustadznya tidak begitu. Ustadznya enggak. Padahal kalau ustadznya yang bicara santun, sopan, baik. Tapi begitu yang dibicara di bawah lain lagi. Yang di bawah ini nggak punya dalil, main tabrak tubruk aja bicaranya. Kadang-kadang yang terjadi kesopanan hilang. Karena dia ada serang adab ustadznya sebelah sana. Walaupun itu bukan ustadz dia, ya kan. Tapi kan nggak boleh nyerang ustadz tuh nggak boleh. Nah akhirnya adabnya hilang, moralnya hilang. Nah itu yang terjadi kegaduhan di medsos. Satu, kedua kita juga selalu mengingatkan umat jangan belajar dari medsos. Kita mesti punya guru yang kita datangi, bisa sebagai tempat bertanya, tempat kita untuk konsultasi, meminta petunjuk, konsultasi. Nah, mestinya begitu. Jadi jangan berguru kepada Syekh Google. Nah, sekarang banyak yang berguru kepada AI. Iya benar, ChatGPT udah. Mau nanya ini ke AI, nanya itu ke AI, nanya hukum ke AI, semua ke AI. AI kan itu teknologi tetap ada batasannya. Iya benar. Tetap ada batasannya. Itu. Jadi saya beberapa kali coba AI, mau coba menanya soal agama, banyak jawabannya ngawur. Iya benar. Emang artinya AI ini boleh lah dijadikan alat bantu kita ya, tapi kita mesti waspada. AI itu ciptaan manusia yang juga ada batasannya. Jadi walau bagaimanapun juga kita harus berguru, kita harus punya guru. Nah belajarlah kepada guru, belajar ilmu, belajar adab, belajar akhlak. Insya Allah guru kita menuntun kita. Jadi jangan belajar kepada Syekh Google atau Syekh AI. Kalau menurut antum gini, misalnya ada perbedaan pendapat, secara ahsannya seperti apa, Bib? Cara memberitahukannya, mengkritik, atau juga saya nggak sepaham sama pendapat ini gitu misalnya. Apa dengan
posting di media atau? Jadi begini, Mas Ari ya, soal perbedaan pendapat itu kita mesti lihat situasi lingkungan dakwah kita. Ini kita bicara bukan di medsos dulu ya. Kalau kita berdakwah di satu komunitas, yang satu madhab, satu pemikiran, satu guru, itu tidak ada masalah. Kita sampaikan pendapat sesuai dengan madhab yang kita anut. Kita nggak usah singgung-singgung madhab lain. Itu kalau kita bicara komunitas tertentu. Tapi kalau kita bicara di komunitas yang berbeda, di dalam kumpul macam-macam komunitas. Ini ada yang belajar guru ana, ini belajar ke guru sana, ya kan? Nah, termasuk kalau di medsos kan semuanya terbuka, semuanya. Semua bisa lihat. Nah, di situ kita harus arif dan bijak. Arif dan bijaknya apa? Kalau kita mengemukakan satu pendapat yang kita dukung, kita juga harus mengakui kalau di sana ada pendapat lain. Kadang-kadang ada orang mengeluarkan satu pendapat, hanya satu pendapat dia saja, dengan semangat dia bela, dan dia salahkan semua pendapat yang lain. Ini yang berbahaya. Nah, ulama-ulama yang arif itu, contoh nih, saya kasih contoh, yang masalah ringan lah. Kalau di medsos orang ingin bicara tentang kunut dalam sholat subuh, iya kan? Katakan saya mengikuti mazhab Syafi'i yang melakukan kunut. Kalau saya ngajar di komunitas saya sendiri, saya bicara hanya dalil tentang bolehnya kunut. Saya nggak bicara pendapat lain. Tapi kalau saya bicara di medsos, saya mesti jelaskan. Saya jelaskan ini bahwa kita kunut dengan dalil bla 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 bla. Tapi nanti kita kasih tahu. Tapi ingat ya, di sana ada mazhab lain yang berbeda. Yang menganggap subuh itu tidak ada kunutnya. Mereka juga punya dalil yang harus kita hormati. Itu harus disampaikan. Sehingga umat tercerahkan, terbuka. Oh, ada mazhab lain yang seperti itu. Jadi nanti mereka tuh umat begitu mereka berbaur dengan kelompok lain, nggak saling menyalahkan. Oh, ini yang guru kita bilang nih ada pendapat lain. Oh, ini yang guru kita bilang nih ada pendapat lain. Jadi kita punya jamaah nggak kaget. Tapi kalau kita cuma bicara hanya satu saja, itu saja, dan semua pendapat di luar itu kita salahkan, ya jamaah kita nanti begitu berbaur dengan pendapat yang berbeda, mereka anggap yang pendapat berbeda itu aliran sesat, nih aliran baru nih. Salah nih, kenapa haram begini nih, ini salah nih, haram nih. Nah, itu yang jadi persoalan. Kalau di komunitas terbatas khusus untuk satu mazhab saja, silakan bahas cukup satu mazhab. Tapi kalau di komunitas terbuka, di tempat lain, lebih arif dan bijak. Dia boleh saja ikuti pendapat yang dia inginkan. Tapi dia juga mesti singgung ada pihak lain yang punya pendapat berbeda. Contoh, saya kasih contoh. Soal tawasul sama tabarruk. Ada orang menyampaikan tawasul tabarruk itu haram. Itu nggak boleh dilakukan. Itu bid'ah, itu musyrik, itu masuk neraka. Ini nggak arif, nggak bijak. Mestinya dia sampaikan bahwa tawasul tabaruk itu menurut Ibn Taimiyah, umpamanya Ibnu Qayyim, itu nggak boleh, umpama. Kalaupun boleh ada syarat-syaratnya. Bla 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 bla. Saya cenderung untuk ikut Ibn Taimiyah, umpamanya. Tapi tolong biar tahu ya, di mazhab yang tiga, di mazhab yang Hanafi, Syafi'i, Maliki, bahkan Hambali, itu banyak yang membolehkan tabaruk tawasul itu. Jadi jangan sampai nanti ketemu kelompok itu langsung kita kafirkan. Kan jadi arif dan bijak. Soal dia mau ikut Ibn Taimiyah itu hak dia. Jelas kan? Soal dia mau bela pendapat Ibn Qayyim itu hak dia. Benar. Apalagi dia sebagai guru. Tapi umat ini jangan hanya disodorkan satu pendapat, sementara pendapat lain tuh disalahkan. Benar. Itu yang berbahaya karena di medsos ini kan yang ngelihat semua golongan. Tapi kalau di komunitasnya sendiri, komunitas yang memang banyak mengikuti pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah, ya boleh dia bahas Ibn Taimiyah saja, nggak perlu bahas yang lain. Nah, tapi kalau dia bicara untuk publik, ya publiknya macam-macam orang. Pendapat beda-beda ya. Tapi kadang-kadang mesti dijaga. Kajiannya mungkin eksklusif, tapi diupload kadang sama jamaahnya. Begitu masuk medsos itu udah jadi terbuka. Itu mungkin salah paham jadi di situ. Pengguna medsos itu harus bijak. Benar-benar. Iya, harus bijak. Ini bagaimana nih? Oh, ini kan komunitas kita doang, terbatas ya, nggak usah diupload. Nggak usah upload ya. Itu kayak lempar bola panas jadi ya. Iya, kalau mau diupload ya kasih penjelasan. Bukan nggak boleh dia dengan pendapat itu, boleh dengan pendapat itu, tapi kasih penjelasan dong. Kasih penjelasan. Bahwa ini ada mazhab lain begini ya.
gitu. Ini ada mazhab lain begini ya, kan banyak pendapat, apalagi urusan fikih. Benar. Iya. Itu yang namanya adab sebelum ilmu itu begitu ya. Iya. Jadi ada adab-adab khusus yang mungkin sekarang nih ya di zaman medsos yang mudah kita mendapatkan informasi, kan mudah untuk dakwah, lebih mudah sebenarnya juga ya, BIP. Tapi juga ini juga ranah yang mudah untuk jadi fitnah juga gampang. Ya. Gampang tersebar, gampang kemudian dicerna sama orang yang mungkin nggak paham gitu, untuk mudah kemudian mengiyakan informasi tersebut gitu misalnya. Dan berbagai hal ternyata juga yang ya kalau mengenai masalah fitnah mantu mungkin udah Ana sempat bilang sama rekan Ana dan gitu pernah ngomongin, ya Habib Pak, putri-putrinya pada tabah semua ya, lihat bapaknya difitnah mulu dari berbagai kali dekade masih aja gitu ya. Nggak ini sampai baru kali ini mungkin ada orang yang terkena fitnah sampai terusir gitu dari wilayahnya. Udah kayak Nabi Ibrahim. Masya Allah. Masya Allah. Tapi hal seperti ini kan berarti mestinya memiliki pendewasaan ya, Bib. Ibaratnya gini, jarak di sosmed itu cuma antara jempol sama handphone aja gitu. Kadang-kadang yang bicara itu tanpa ada dasar di belakang ilmunya. Yang kadang-kadang kemudian menimbulkan fitnah. Banyak hal, dia punya satu bahan untuk dia trigger, itu jadi fitnah. Contoh mungkin yang belakangan agak ramai dikit mungkin ya itu fitnah mengenai habaib misalnya. Itu kan medsos keluar gitu. Tapi Anda lihat antum menanggapinya dengan ringan gitu. Kalau tanggapan antum sendiri gimana? Kan sepertinya ada bahan-bahan untuk menggoreng isu itu atau mengolah isu itu gitu. Kalau antum memandangnya seperti apa? Jadi begini Mas Ari, kalau kita bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan? Dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahlinya. Soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Ya sama seperti tadi berarti ya. Itu hak dia nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda. Kampanye ini yang bikin gaduh. Kalau ada orang nggak percaya habaib itu dan Nabi, kan hak dia. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, ya sudah, selesai kan. Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan. Nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu, Wih. Simpel kan. Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Maksudnya udah bertahun-tahun. Dari dulu udah banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka-mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Lakum dinukum waliyadin lah. Sudah selesai. Jadi, saya nggak percaya, ya selesai. Saya nggak mau panggil itu turunan Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Saya mau panggil Ustadz aja, silakan. Jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Nah, antara percaya atau enggak aja gitu. Ya, ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah kalau habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya. Itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan. Saya yang paksa. Simpel itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi.
Mas Ari perkaya, hak Mas Ari kan. Yeah. Mas Ari nggak perkaya, hak Mas Ari juga kan. Terus apakah kalau Mas Ari nggak perkaya langsung boleh kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari perkaya, Mas Ari harus dicaki-maki, dituding-tuding? Enggak dong. Itu urusan perkaya nggak perkaya, jalin aja masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fiktif, tokoh yang nggak ada juntrungannya dan seterusnya. Atau fitnah yang mengatakan habaib di Indonesia banyak yang jadi antek Belanda, habaib di Indonesia ini banyak yang khianat kepada bangsa ini. Kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah. Nah, jadi kalau masih berupa penolakan itu urusan mereka, kita nggak maksa orang perkaya. Oh iya, jadi sudah sesimpel itu sih guys. Mau percaya mau enggak ya urusan masing-masing. Iya, nggak usah masa-masa orang gitu kan. Jangan yang nggak percaya maksa orang yang percaya supaya nggak percaya. Iya. Berarti sama aja kayak kita dengan non muslim pun begitu, dia nggak percaya agama kita pun nggak ada masalah kan. Itu urusan dia nggak percaya Allah itu ada, dia nggak percaya Muhammad itu sebagai nabi, itu urusan dia. Yang penting dia jangan caci maki Allah, jangan caci maki Nabi. Kalau dia sudah caci maki Allah dan Nabi, lain lagi persoalannya. Itu kan penistaan, penodaan. Nah, maka itu begini, Mas Ari. Ini kebetulan ditanya soal perbedaan agama. Kita ini perlu membedakan antara pluralisme dengan pluralitas. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme itu haram. Tapi kalau pluralitas itu satu keniscayaan. Nggak bisa mungkin kita disamain semua. Jadi ada pluralitas, ada pluralisme. Ini jangan dicampur aduk. Nah, kalau pluralitas itu kemajemukan, kebinekaan, keragaman. Kita nih bangsa Indonesia nih yang bineka tunggal ika, aneka ragam suku, bahasa, warna kulit, aneka ragam budaya, agama dan lain sebagainya. Ini namanya pluralitas, keniscayaan. Kita nggak bisa tolak. Islam pun mengakui adanya pluralitas. Nah, Islam pun ada tuntunan-tuntunan bagaimana kita hidup dalam pluralitas. Itu namanya pluralitas. Ini kita terima. Kalau pluralisme beda. Namanya aja pluralisme. Ada isme. Kalau ada isme berarti apa? Pemahaman, ideologi. Pluralisme itu adalah pemahaman yang meyakini semua agama sama. Dan semua agama pasti masuk surga. Ini jadi problem. Nah, bagi kami umat Islam, kami yakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Selain Islam tidak benar, itu hak kami dong. Itu kan akidah. Bagi umat Kristiani mengatakan, Kristen yang benar, selain Kristen tidak benar. Itu urusan dia, itu hak dia. Nah, tahu-tahu ada aliran pluralisme yang memaksa umat Islam untuk menerima Kristen itu benar. Dan memaksa umat Kristen untuk mengakui Islam itu benar. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Masa orang Kristen dipaksa untuk membenarkan Islam, orang Islam dipaksa untuk membenarkan Kristen? Nggak boleh. Itu pemaksaan. Makanya pluralisme itu adalah isme pemaksaan. Dia ingin memperkosa keyakinan. Jadi orang Islam yang yakin agamanya yang benar, selain Islam nggak benar, dipaksa untuk mengakui selain Islam juga benar. Katanya mereka ini orang-orang yang menjunjung tinggi kebebasan. Faktanya mereka paksa orang untuk mengakui sesuatu yang tidak diyakininya. Nggak boleh dong. Nah, itu pluralisme namanya. Jadi beda ya antara pluralisme sama pluralitas ya. Tapi digiring opininya Islam itu anti pluralitas. Iya. Islam anti pluralisme, bukan anti pluralitas. Tapi di media seolah-olah intoleran. Betul. Karena anti pluralitas di narasinya. Karena pluralisme diidentikan dengan pluralitas oleh mereka. Mereka identikan. Ini kan penipuan. Yang nggak paham kejeblos itu. Ya, ini kan pembodohan. Nah, seolah-olah pluralisme dan pluralitas itu sama. Bukan sama, berbeda. Pluralisme suatu isme, suatu pemahaman. Semua agama yang sama. Yang lahir dari pemikiran liberal yang mengatakan semua agama sama dan nggak berhak satu agama mengklaim agamanya yang paling benar. Dan bagi pluralisme itu tidak ada kebenaran mutlak. Semua kebenaran bersifat relatif. Nah, pluralisme ini kan mengakui teori relativisme. Jadi semua agama dianggap ini nggak ada membawa kebenaran mutlak. Semua sifatnya relatif, bisa benar bisa salah. Itu pluralisme.
Sedangkan kami umat Islam dalam ajaran agama itu ada kebenaran mutlak. Itu yang kita sebut usuluddin. Itu yang kita sebut qat'iyat. Itu yang kita sebut qawati'ul Islam. Seperti kami yakin Allah itu Maha Esa, tidak berbilang, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini pasti benar. Bukan relatif, mungkin benar, mungkin salah. Enggak, mutlak benar. Jadi dalam ajaran agama ada yang mutlak benar. Itu namanya kebenaran mutlak. Dan begitu juga Muhammad akhir para nabi. Itu kebenaran mutlak yang harus kita yakini, bukan relatif. Sedangkan pluralisme melihat keyakinan-keyakinan tadi sifatnya semua relatif. Makanya sekarang ini maaf, di beberapa sekolah SD mulai diajarkan tuh tidak ada kebenaran yang mutlak. Masa sih? Kan bahaya. Ini kalimat kebenaran mutlak ini, tidak ada kebenaran mutlak. Sampai ada beberapa anak SD, anak SMP pulang ke rumahnya mengatakan nggak ada kebenaran mutlak. Ini kan bahaya. Ini berbahaya. Kebenaran mutlak itu dalam agama ada. Itu yang disebut usuluddin yang kita nggak boleh berbeda. Keesaan Allah, kenabian Muhammad, kebenaran Al-Quran itu mutlak benar. Tapi memang kita akui di sana ada hal yang relatif. Soal kunut tadi, sebagian bilang ada kunut dalam sholat subuh, sebagian lagi bilang tidak ada. Nah, ini nggak mutlak benar. Ini tidak mutlak benar. Itu masalah. Ini benar mengandung kemungkinan salah. Yang ini salah mengandung kemungkinan benar. Nah ini boleh. Jadi kalau dalam furu ya banyak hal yang relatif. Tapi kalau dalam akidah enggak. Akidah sama, itu mutlak benar, pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Dan sepakat semua kalau itu benar kan? Iya. Nah, adapun agama lain punya keyakinan lain lagi, itu urusan mereka. Jadi sekali lagi Islam mengakui pluralitas, tapi Islam menolak pluralisme, dan tolong dipisah antara pluralisme dan pluralitas. Kami anti pluralisme, tapi kami sangat mendukung pluralitas. Sesuai dengan surat Al-Kafir berarti kan? Iya. Benar ya? Masya Allah. Nah, ketika awal FI berdiri tahun 98, kita kan baru reformasi itu. Nah, di reformasi itu kita mesti akui ada tanda kutip ya, ada lost power dari pihak pemerintah ya, baik itu tentara maupun polisi, sehingga di mana-mana premanisme itu merajalela. Di mana-mana minuman keras, judi, sampai di gang-gang itu judi, minuman segala macam narkoba. Karena saat itu pada awal kita reformasi yang sering diekspos oleh media ini. Bagian FI bagian kerasnya gitu ya. Bagaimana? Karena begini, kalau kita mau tutup katakan satu sarang narkoba, ini kan kita lawan sarang narkoba, bukan lawan tembok yang nggak bisa bergerak. Preman, mafia, kemudian narkoba, bandar-bandarnya kita keras kita hadapi mereka. Karena mereka juga keras bunuh kita, culik kita, seksa kita. Ini real loh Pak Mas Aris. Terjadi ini pejabat yang jawabnya asal goblek begitu. Ini apa? Kok etika ditinggal? Ada lagi yang parahnya lagi, begitu rakyat protes apa dibilang? Keluar kau dari Indonesia. Kok rakyat protes disuruh keluar dari Indonesia? Terus ada lagi pejabat yang masyarakat bilang Indonesia gelap, mahasiswa kan bilang Indonesia gelap. Dia jawab kau yang gelap.